Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya atas nama Nur Padilah, kemudian rekan saya atas nama Muhrian Mandala dan rekan saya lagi atas nama Farhan Mubina. Di sini kami ingin mempresentasikan satu tema filsafat mengenai epistemologi. Nah, di sini sebelum kita membahas lebih lanjut, kita ingin tahu dulu apa nih pengertian epistemologi. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani klasik epistem yang berarti pengetahuan dan akhiran logi yang berarti wacana. Berasal dari kata Yunani logos yang berarti wacana dan kalau secara bahasa diartikan pencinta hikmah atau kebijaksanaan dalam bukunya Nyong Eka Teguh Iman Santosa Fenomena Pemikiran Islam halaman 47. Kemudian para filsuf Prancis memberi istilah epistemologi makna yang sempit sebagai teori pengetahuan, di antaranya Emile Mersenne yang membuka karyanya Identitas dan Realitas yang ditulis pada tahun 1908 dengan catatan bahwa kata kemenjadian setara dengan filsafat ilmu pengetahuan. Arti pengetahuan. Dalam matematika diketahui bahwa 2 ditambah 2 sama dengan 4. Tetapi ada juga cara untuk mengetahui bagaimana menambahkan 2 angka dan mengetahui orang, misal diri sendiri, tempat, misalnya satu kampung, dan benda, misalnya mobil, atau aktivitas, misalnya penambahan. Terjadinya pengetahuan. Proses terjadinya pengetahuan adalah masalah yang amat penting dalam epistemologi karena jawaban terhadap terjadinya pengetahuan akan membuat seseorang paham filsafatnya. Terjadinya pengetahuan dapat bersifat a priori yang berarti pengetahuan yang terjadi tanpa adanya atau melalui pengalaman, baik pengalaman indera maupun pengalaman batin. A posteriori, pengetahuan yang terjadi karena adanya pengalaman. Dengan demikian, pengetahuan ini bertemu pada kenyataan objektif. Jenis-jenis pengetahuan. Menurut Burhanuddin Salam 1983, pengetahuan dibagi 4, yaitu pengetahuan biasa common sense, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman sehari-hari melalui indrawi. B. Pengetahuan ilmu merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan sehari-hari yang dilanjutkan dengan suatu pemikiran cermat dan seksama dengan menggunakan berbagai metode. C. Pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh secara kontemplatif dan spekulatif yang menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. D. Pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan lewat Rasulnya dan diyakini kebenarannya. Asal-usul pengetahuan. Asal-usul pengetahuan adalah sebagai berikut. A. Intuisi menurut Kamus Politik karangan B.N. Marbun mengatakan, daya atau kemampuan untuk mengetahui atau memahami sesuatu tanpa ada dipelajari terlebih dahulu. B. Rasional adalah suatu pengetahuan yang dihasilkan dari proses belajar dan mengajar, diskusi ilmiah, pengkajian buku, pengajaran seorang guru dan sekolah. C. Empirikal adalah setiap orang yang kehilangan salah satu dari indranya akan sirna kemampuannya dalam mengetahui suatu realitas secara partikular. D. Fenomenal dikemukakan oleh Immanuel Kant, filsuf Jerman. Dia berusaha mendamaikan pertentangan antara empirisme dan rasionalisme. Menurut Kant, pengetahuan hanya bisa terjadi oleh kerjasama antara pengalaman indera dan akal budi. Metode ilmiah. Metode ilmiah terdiri dari 3, yaitu pengamatan atau pengalaman sebagai dasar perumusan masalah, hipotesia untuk penyelesaian berupa saran, eksperimentasi merupakan kajian terhadap hipotesia. F. Wahyu adalah sebagai manusia yang beragama pasti meyakini bahwa wahyu merupakan sumber ilmu, karena diyakini bahwa wahyu itu bukanlah buatan manusia tetapi buatan Tuhan yang Maha Esa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan dipersilakan.